Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga kita masih dipertemukan kembali di tempat ini, ya, dalam rangka satu kegiatan kita, yakni proses belajar mengajar. Kemudian salawat beserta salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi akhir zaman, yaitu Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Ya. Semoga syafaat ataupun berkah daripada Nabi kita akan tetap tercurahkan kepada kita semua selaku hambanya yang masih setia mengikuti jejak langkah beliau. Amin. Amin. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar supaya berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, ya, langkah baiknya kita awali dengan doa dulu. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang bisa memimpin doa? Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Gunung Gifan, Mukmin Sedi. Izin. Oh, izin. Faiza. Amira. Febriani. Ma'rifatul. Naila. Sakit. Sakit. Najmi. Siti Nur Halifa. Putri Zahiro. Fauzia. Nurjana Antu. Belum ada kabar. Tidak ada kabar. Ya. Salwa. Peggy. Siti Humaira. Nah, Sakit. sakit lagi. Oke. Najwa. Hikmah. Aprilia Edi. Najwa Nabila.
Al-jannah. Mana al-jannah lagi? Al-jannah izin. Izin, ada kedukaan. Ya. Oh, sampai sekarang belum sekolah. Nafeza. Naura. Hadiroh. Meike. Hairun Nisa. Siti Fatima. Rahmatia Halid. Oke. Siapa namanya tadi? Berapa orang yang sakit? 2. 2 orang. Sudah berapa hari sakitnya? Baru hari ini. Oh, baru hari ini. Ya. Selanjutnya sebelum Ustazah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kira-kira ada yang masih tahu atau masih ingat materi kita yang kemarin sampai di mana? Sampai di Mat lazim, muhaffaz. Oke. Hukum bacaan ya? Iya, hukum bacaan. Kebetulan sebentar lagi pada tujuan pembelajaran kita itu ada hukum bacaan, tapi ini beda. Kalau hukum bacaan yang kemarin yaitu hukum bacaan mat lazim, mat musakkal, mat lazim musakkal kilmi, mat lazim musakkal harfi, mat lazim muhaffaf harfi. Mat lazim musakkal harfi. Nah, itu yang minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mat gharib. Ya. Untuk selanjutnya harapan saya pada saat pembelajaran nanti ya lebih fokus lagi ya, lebih perhatian lagi ya, agar supaya apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermakna dan bisa bermanfaat. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Namun sebelumnya, sebelum Ustazah menulis di papan tulis tentang tujuan pembelajaran ini, Ustazah ingin tahu dulu. Kira-kira kamu ini semua punya tujuan hidup enggak? Punya. Punya ya? Punya. Salah satu coba tujuan hidup kamu apa? Membahagiakan orang tua, bagus. Yang lain? Hah? Apa lagi? Apa lagi? Oke, bagus. Nah, semua ini kita manusia punya tujuan hidup. Kalau tidak ada tujuan hidup, ya, kehidupan kita ini tidak akan terarah. Artinya akan diombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang merajalela di dunia ini. Makanya harus ada tujuan hidup. Ya, sama dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu. Nah, agar supaya pembelajaran kita terarah, ya, maka perlu ada tujuan. Nah, tujuan kita, pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah tujuan dulu. Mengidentifikasi contoh-contoh hukum bacaan gharib. Ustazah ulangi lagi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi contoh-contoh hukum bacaan gharib. Di antaranya adalah bacaan imalah. Kemudian apa? Tashil. Kemudian ismam. Kemudian nak. Dan yang terakhir adalah mat dan qasar. Nah,
Ini target kita pada pagi hari ini, ya, atau tujuan kita. Nah, sebentar setelah saja menjelaskan secara ringkas, akan ada demonstrasi dari kamu semua cara membaca dengan baik, ya. Karena sebentar ada diklasifikasi mana yang lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Oke, untuk selanjutnya kita baca dulu sama-sama surah Abasa ayat 1 sampai 10. Nanti sebentar ya, Ustazah akan mengidentifikasi atau mengklasifikasi siapa yang sudah lancar bacaannya, siapa yang kurang lancar bacaannya, dan siapa yang tidak lancar sama sekali. Oke? Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu ta'alla. Oke. Tadi sudah membaca secara keseluruhan, sekarang Ustazah mau minta beberapa orang yang mewakili, ya. Di antaranya, coba adik Naura. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, selanjutnya ada lagi? Klip. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, mana lagi? Ada? Tersendat-sendat. Qalu ya abana malaka lata manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke. Mana lagi? Jangan kasih lagi. Qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke, mana lagi? Qalu ya abana malaka ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke. Udah bisa ya? Ya. Dari pembacaan tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dari sekian banyaknya kamu yang membaca berarti ada yang sudah lancar, kemudian ada yang masih kurang lancar, dan ada yang tidak lancar sama sekali. Ya. Jadi yang tidak lancar ini tolong diperhatikan dulu.
yang tidak lancar ini sekiranya setelah pembelajaran ini, setelah kembali ke rumah, ya, masih tetap mencoba mengulangi kembali apa yang diberikan hari ini dan dibantu oleh orang tua. Oke? Oke. Paham? Nah, saya sudah bisa melihat kemampuan bacaan kalian. Sekarang saya akan jelaskan sedikit ya materi tadi, yaitu tentang bacaan gharib. Ya, perlu diketahui bahwa gharib itu berasal dari kata goraba yang artinya asing, ya, yang artinya asing. Nah, sedangkan menurut istilah gharib adalah bacaan yang tidak biasanya dalam Al-Quran karena dia disebut dengan asing. Artinya berbicara tentang asing berarti yang baru itu didengar, ya, yang tidak biasanya dalam Al-Quran. Terus saja ulangi lagi bahwa gharib itu adalah bacaan yang tidak biasanya dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, karena tidak biasanya dalam Al-Quran, maka perlu kamu harus dipahami, harus dimengerti. Dan bacaan gharib juga ini dibaca samar. Ya, dibaca samar maksudnya kurang jelas. Baca samar-samar, baik dari segi huruf, kemudian lafal dan maknanya. Paham ya? Ya. Oke. Sekarang masuk pada pembagian daripada gharib. Gharib terbagi atas 5. Bagaimana yang saya tulis di papan tulis ini, adik-adik sudah bisa melihat, ya? Yaitu imalah, tashil, ismam, nakli, mat, dan qasar. Ya, ini adalah pembagian daripada imalah. Oke, insya Allah pembagian gharib ini nanti Ustazah jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, yang jelas adik-adik sudah ada sudah ada pengetahuan sedikit tentang gharib. Untuk mempelajari hukum bacaan gharib ini sangatlah penting dipahami dan dimengerti. Karena hukum bacaan ini sangat memerlukan penjelasan yang khusus dan perhatian ekstra bagi peserta didik. Untuk itu, sekali lagi Ustazah beritahukan, Ustazah sampaikan agar supaya tetap mengulangi, ya, tetap belajar, ya, terus menerus, karena agar supaya tidak ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, sebagai harapan saya terakhir kepada adik-adik semua, tetaplah semangat untuk belajar. Jangan putus asa, tetap mencoba. Jangan takut gagal. Karena kesuksesan adalah buah daripada kerja keras kalian semua dan ketekunan daripada kalian semua. Oke? Ya. Terima kasih dari saya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.